Itu gula darah rendah, sering pandangan hilang, tiba-tiba pingsan setelah dicek gula darahnya rendah. Terus saya mau ngapain? Ya kalau gula darah rendah ya dinaikin. Kalau Anda datang ke UGD, biasa disuntik, diinfus pakai dextrose. Jadi kalau Anda ada kondisi emergensi, ya nggak apa-apa, pergilah ke rumah sakit. Saya pribadi bukan anti obat ya, tapi kita proporsional aja lah. Kalau nggak perlu, jangan pakai. Jangan pakai. Kalau emergensi, datang. Ada orang tanya gitu kan, apa ya, ada kasus misalkan kakinya atau kulitnya luka robek, ya pergilah ke UGD, jahit atau kerja apa gitu. Kecuali ya, Anda tahu ilmunya dan Anda yakin, catatannya yakin. Jadi semalam saya ke rumah seorang ustadz itu, dia memang Masya Allah ya, beliau dia bukan orang kesehatan ya, tapi memang Allah kasih petunjuk sama beliau. Jadi Alkisah itu suatu hari anaknya jatuh di depan rumahnya ya. Lalu berdarah-darah mukanya ini banyak. Tenang dia, dia lagi ngasih taklim di mana gitu kan, dipanggil sama istrinya gitu, dia pulang ke rumah, akhirnya diseka gitu kan, apa tuh namanya, bekas darah yang tadi itu, dan kelihatan bahwa ternyata sumber berdarah di sini, di apa, di kelopak mata, ngalir gitu. Nah, subhanallah begitu ya, Allah memberikan petunjuk pada orang beriman begitu ya. Dan baru tadi malam saya ceritakan itu manfaat yang antum kerjakan itu sebelum luar biasa itu. Jadi dia ambil kayak kain lap gitu kan, kain lap seperti itu yang nyerap, lalu kain lap itu sama dia dimasukin ke dalam es ya. Lalu kain lap itu setelah masukin es dikasih madu, tempel di sini. Wah, itu saya bilang teknik yang paling bagus untuk menghentikan perdarahan, saya bilang gitu. Begitu orang beriman. Jadi jangan khawatir Bu sekalian ya. Orang yang beriman dekat sama Allah, Allah pasti akan mudahkan semua urusan kita. Urusan penyakit juga sama ya. Kalau kita sekarang ribet dengan urusan penyakit ini itu segala macam, berbagai macam penyakit, coba lakukan ini dulu yang pertama kali. Bahasa saya itu bertaubatlah sebelum berobat. Bertaubatlah, karena memang penyakit itu gampang banget diobati. Kalau kita serahkan kepada Allah. Yang jadi masalah jangan zaman sekarang itu orang semua telan semua kata-kata di luar. Ini Pak Bu, nggak ada obatnya. Pak Bu harus makan obat seumur hidup. Sedangkan kata Rasulullah apa? Likuli da'in dawa'un. Setiap penyakit itu pasti ada obat. Hanya 2 penyakit nggak bisa diobati. Yaitu apa? Mati sama pikun. Hanya itu. Lain ada obatnya. Cuman manusia nggak tahu aja. Jadi kalau saya sih ya, kalau kita mungkin ya, ketika ada satu penyakit yang mungkin sains ya, ilmu pengetahuan sini mengatakan tidak ada obatnya, Allah nggak kasih tahu sebenarnya. Karena semua penyakit kata Rasulullah ada obatnya. Ada yang Allah kasih tahu, ada yang tidak. Dan yang diberitahu itu siapa? Orang-orang diberi petunjuk sama Allah. Ya. Maka jaga hubungan sama Allah. Sehingga nanti apa? Kalau ada penyakit berat, tapi umumnya orang beriman, kalau betul-betul dia jaga keimanannya, untuk tidak makan sembarangan, untuk menjaga minum juga, menjaga pikiran, tidak mungkin kena penyakit berat, nggak mungkin. Udah tahu nggak sehat, jangan dimakan, kan gitu konsepnya. Nah, cuma tadi nafsu kan, seperti itu.